jalan sendiri Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu. Kami serahkan hari dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai semua yang terjadi, segala yang telah terjadi. Kami percaya kami tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Kau selalu ada bersama-sama hidup ini, selalu menyertai. Kami menyadari hidup ini, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini hanya Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari dengan segenap hati mengatakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Sesuai rencana-Mu. Haleluya. Kerjalah Roh Kudus.
kami serahkan semua di tangan-Mu, di hidupku, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa. Tak ada yang lain, tak ada yang lain selain Engkau, Tuhan Yesus. Oh, segenap hati kami memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, Yesus. Lembutkan hati kami, Roh Kudus. Bentuk hati kami, untuk kami boleh menjadi serupa, semakin serupa seperti Engkau. Untuk kami boleh berjalan seirama dengan Engkau. Seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Dan kami boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami merasakan kasih dan kebaikan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Apalagi hari-hari ini, saudara, suasananya sangat-sangat di luar itu mencekam. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan dan kita mentaati, oh Tuhan itu pelindung kami. Mari sebelumnya itu kita sama-sama doa ya saudara-saudara.
Bapa yang di surga, dimuliakan nama-Mu, supaya kesempatan ini kami merenungkan firman-Mu, sehingga semua yang berkenan mendengarkan dapat menikmati dan dapat mencapai suatu kehidupan yang penuh keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kesempatan ini saudara-saudara ya akan kita manfaatkan untuk membaca di dalam kitab suci yang terdapat di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15. Itu seterusnya itu bagus, cuma saya membatasi ayat 14 sampai 16 saja dulu ya saudara. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16 dulu ya. Dikatakan begini saudara. Itulah sebabnya. Apa? Itulah sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya dunia ini penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, susah, bahaya, sakit, dan seterusnya ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sampai di sini dulu ya, saudara. Nanti kita lanjutkan ya. Itulah sebabnya. Dunia ini saudara, kalau saudara melihat dengan teliti, dunia ini penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan seterusnya. Tetapi karena kita ini hidup di dalam dunia ini dan kita tidak mempunyai kesempatan lain untuk bisa menikmati hidup yang seperti kita kehendaki. Yang terjadi itu kesusahan, penderitaan, penyakit, bahaya, dan seterusnya. Saudara, memang dunia ini tempatnya penderitaan. Sering kita menderita, tapi karena sudah merupakan suatu mungkin, karena saudara sudah terbiasa, sehingga saudara ya sudahlah, memang ini dunia. Tetapi saudara-saudara, justru dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan ingatkan kita. Tuhan tidak mau kita ini hidup di dunia ini menderita. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan begitu indah lah saudara-saudara. Diciptakan bukan saja indah, Tuhan melengkapi seluruh kebutuhan kehidupan. Ya umpamanya dunia ini diberi matahari. Tiap pagi matahari bersinar untuk memberi kehidupan. Baik kehidupan manusia maupun kehidupan binatang. Apalagi kehidupan tetumbuhan, itu semua
sangat bergantung pada matahari. Oleh sebab itu, kita hidup ini sebetulnya sudah dilengkapi oleh seluruh kebutuhan hidup kita. Tetapi di tengah-tengah kehidupan ini ada kuasa kegelapan, yaitu kuasa setan yang menggoda manusia. Sehingga dalam dunia yang begitu indah, manusia dibikin susah, dibikin menderita, dibikin sengsara, dibikin sakit, dibikin bahaya, dan macam-macam permasalahan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan, itulah sebabnya. Dikatakan, itulah sebabnya. Dunia ini penuh penderitaan, ya. Dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kata-kata ini sebetulnya pengertiannya cukup dalam, ya. Bangunlah kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Jadi saudara, oleh karena kuasa kegelapan yang membuat manusia menderita, sengsara, sakit, bahaya, dan seterusnya itu, manusia itu seperti ditidurkan. Manusia itu seperti orang tidak kerosok, seperti tadi saya katakan. Karena kita melihat itu sudah sesuatu yang biasa terjadi, maka kita seolah-olah tidak terasa itu. Ya, saudara menderita. Tapi saudara sosok tidak terasa karena itu sudah biasa. Dan dikatakan, dan bangkitlah dari antara orang mati. Tidur, orang tidur itu tidak kerasa apa-apa, saudara. Orang tidur. Tetapi ada lagi, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya, mati itu, saudara. Perasaan kita itu sudah dimatikan oleh kuasa kegelapan, yaitu setan. Bangkitlah dari antara orang mati, dikatakan, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus, yaitu Yesus, Allah, pencipta alam semesta ini, datang ke dalam dunia ini. Dunia ini, saudara, kalau saudara lihat peta dunia itu dibandingkan dengan alam semesta. Dunia itu cuma umpamanya pasir itu. Dunia itu seperti pasir di tengah-tengah pantai. Kecil sekali itu. Tetapi walaupun kecil, Tuhan tidak membiarkan sekecil itu dilahap oleh kuasa kegelapan. Tuhan mau bangunkan sehingga Tuhan turun ke dalam dunia ini. Seperti kita tahu, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, itu berarti Tuhan turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia.
Dan untuk menyelamatkan ini, Tuhan Yesus harus mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, sampai harus mati di atas kayu salib, menderita. Tetapi karena dia itu Allah, dia tidak bisa mati. Dia bangkit dari kematian dan dia kembali ke surga. Dan waktu dia kembali ke surga, Tuhan dalam perjalanan ke surga itu Tuhan berkata pada murid-muridnya, Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai kamu semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam bahasa aslinya disebut Parakletos. Parakletos itu dalam bahasa Indonesia artinya penolong. Jadi tidur. Tidak terasa orang tidur itu tak ada. Tidak terasa hidup ini penuh derita sengsara. Karena sudah biasa, tidak terasa. Mati. Mati itu berarti rohani kita itu mati. Kita tidak tahu siapakah kita ini? Kita juga tidak tahu siapa pencipta kita itu, tidak tahu karena mati. Dan Tuhan bilang, bangun. Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, Tuhan Yesus akan bercahaya atas kamu. Tuhan Yesus yang tadi saya katakan, dia turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu, dia akan bercahaya di dalam kehidupan kita dan akan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Hidup di dalam arti kata hidup yang sesungguhnya. Arti hidup yang sesungguhnya. Yang dikatakan hidup, orang yang tidur tidak ngerti apa-apa. Orang yang tidur itu hidup, tapi tidak ngerti apa-apa. Karena tertidur, ditidurkan oleh kuasa kegelapan. Dan sampai dikatakan mati. Mati itu berarti kita ini putus hubungan kita dengan Allah. Dengan demikian saudara-saudara, maka seluruh kehidupan kita di dunia ini tidak ada artinya. Bukan saja tidak ada artinya. Tuhan berfirman, barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh hukuman yang kekal. Jadi kalau sesudah mati ini masih ada kehidupan untuk menjalani hukuman yang kekal. Tetapi sebaliknya, kalau Kristus bercahaya dalam hidup kita, Kristus selalu bersinar di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketiduran, di tengah-tengah kematian. Kristus bersinar, maka orang yang disinari oleh terang cahaya Kristus itu memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, biar kelihatannya firman Tuhan itu ya dirungokno, tetapi seringkali saudara tidak iso nyentel. Nanti dirungokno cuma sampai pada dirungokno saja. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana sampai Yesus bercahaya di dalam hidup kita. Itu masih belum tercapai. Karena belum tercapai, maka hidup ini penuh derita, sengsara. Dan kita tidak tahu sampai kapan, sampai mati.
sampai mencapai hukuman yang kekal. Tetapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, Tuhan datang ke dalam Tuhan, bangun, bangkit dari antara orang mati. Yesus akan bersinar. Yesus akan menyinari, memberi terang hidup kita. Sampai seluruh kegelapan itu, kegelapan itu artinya kesusahan, penderitaan, sengsara, penyakit, bahaya, itu kegelapan. Itu sirna. Dan hidup kita, saudara belum pernah rasakan hidup di dalam terangnya Yesus Kristus. Kalau saudara merasakan itu, biar dunia jempalik kayak apa, saudara berkata, aku tidak takut sebab Kristus bersinar atas hidupku. Saudara-saudara, kiranya dengan sebuah renungan ini, saudara memperoleh sentuhan dari Roh Kudus, supaya dengan sentuhan Roh Kudus ini, saudara mulai memikirkan apa artinya hidup kalau seluruh hidup ini penuh dengan penderitaan ini. Tetapi saudara, mari firman Tuhan saudara dengar, saudara terapkan dengan dikatakan itu iman, imani. Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan mari kita akhiri dengan sebuah doa ya saudara. Saya doakan supaya saudara-saudara disentuh oleh kuasa Roh Kudus ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan renungan yang singkat, padat, tetapi penuh arti. Tuhan, biar kami bukan saja mendengarkan, tetapi kami disentuh hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tahu apa arti hidup yang sebenarnya. Seperti di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 tadi. Tuhan, biar itu tertanam di dalam hati kami, sehingga menyebabkan Kristus bercahaya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.